Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya, Benny Ramdhani, di channel Benny Info. Guys, kali ini kita akan membahas kira-kira peralatan tempur apa yang perlu kita siapkan sebelum kita menulis novel. Ya, ini sebenarnya bukan peralatan tempur beneran ya, tapi ya apa aja sih yang harus kita siapkan biar kita lancar nulisnya ya, selain snack, selain laptop ya, tentu ada yang lainnya. Dan di laptop sendiri tentu saja kita bisa pakai tool apa aja. Oke, sebelum saya uraikan 5 alat perang yang biasa saya pakai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video di channel Benny Info ini ke mana aja di media sosial kalian. Dan jangan lupa juga untuk jangan pernah skip iklannya. Well, semuanya langsung aja check it out. Ya, sekarang saya akan paparkan satu persatu 5 senjata tempur untuk menulis novel yang biasa saya pakai. Yang pertama adalah Google ya. Google ini tentu saja dengan semua turunannya. Yang pertama adalah search engine Google ya, mesin pencari Google yang itu dipakai untuk mencari data, fakta kayak gitu ya. Misalnya ini kalau misalnya 100.000 itu berapa rupiah, 70 pounds itu berapa rupiah, kayak gitu-gitu saya carilah di situ. Atau ini kalau di sana biasanya sistem pendidikannya kayak gimana, liburan semester di Inggris itu gimana, nah itu ya cari-cari aja di mesin pencari Google ya. Turunannya apa aja? Turunannya misalnya Google Translate dipakai untuk menerjemahkan ke bahasa yang misalnya settingnya kita lagi ada di mana, Thailand atau di Filipina atau di Korea sekalipun, itu bisa di Google Translate ya. Atau sebaliknya, dari kita mau cari-cari referensi dari bahasa asing terus kita terjemahkan ke bahasa Indonesia untuk kita pakai di novel kita, itu saya manfaatkan benar-benar Google Translate. Well, yang berikutnya adalah Google Map. Ya, Google Map itu saya pakai buat nyari jarak, misalnya sebenarnya dari Bandung ke Jogja itu berapa, dari Jogja ke Bali itu berapa, karena kadang-kadang kita kan pengen gaya-gayaan gitu ya, lebih detail gitu ya, berapa kilometer, berapa jam. Terus dengan Google Map juga saya bisa mengira-ngira kalau lagi melukiskan sebuah kota misalnya di Italia gitu ya, kota apa, Bolonya, dari museum tertentu ke kampusnya itu belok kanan atau belok kiri kayak gitu ya. Di sini dia melangkah lalu belok ke kanan, belok ke kiri, walaupun sebenarnya fiksi bisa ngada-ngada. Tapi dengan adanya Google Map saya terbantukan, misalnya dia naik kereta gitu ya, dari sini segini ke kota ini itu berapa jam, itu kan ada penjelasannya di Google Map ya. Itu senjata nomor 1 yang saya pakai, Google ya, dari mesin pencarinya, terus Google Translate, dan juga Google Map. Itu benar-benar membantu saya kalau lagi menulis ya. Nah, sekarang kita langsung ke nomor 2. Nomor 2 adalah yang sangat membantu saya, KBBI Daring atau KBBI online ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang punyanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buat apa sih sebenarnya KBBI Daring itu saya pakai buat senjata perang ya? Yang pertama, atau mungkin yang paling utama lah ya, adalah untuk memeriksa ejaan yang benar. Misalnya saya mau nulis putra, itu putera atau putra, atau istri atau istri, atau yang kadang suka masih bingung itu kayak napas atau nafas, terus menghela, mengela, menghela napas, menghela napas, napasnya pakai P apa pakai F, pikir atau fikir gitu ya, kata-kata tertentu yang sebenarnya kadang-kadang udah tahu tapi lupa gitu ya. Daripada salah, mending dicek. Jadi spelling atau ejaannya itu ya kita ke KBBI Daring online aja, kan nggak susah ya, nggak ribet untuk memastikan. Karena saya lihat banyak orang masih males ya memanfaatkan Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring ini atau online, padahal manfaatnya luar biasa. Oke, udah pada tahu? Dan sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3 ini ada yang namanya mesin pencari sinonim. Pencari sinonim ini adalah untuk mencari persamaan kata, biar kita nggak miskin kosakata lah. Jadi kalau melihat itu persamaannya apa aja, kalau kata kerja ini persamaannya apa aja, biar nanti di dalam satu halaman tuh nggak mengulang-ulang kata yang sama ya. Ini kalian bisa
lihat contohnya seperti ini. Misalnya kita melihat. Nah, melihat itu apa aja sinonimnya yang bisa kita pakai. Terus apalagi ya, mencuri misalnya. Nah, mencuri itu kita bisa manfaatkan mesin pencari sinonim ini, ya. Nah, kalau kalian pandai memanfaatkan mesin ini, maka kalian juga akan terlihat kaya kosakatanya tanpa repot-repot ngapalin. Tapi kalau kalian udah nemu, sebaiknya emang diapalin sih, biar nggak habis waktu juga buat nyari-nyari terus-terusan ya. Nah, oke, tadi nomor 1 Google, nomor 2 KBBI Daring, ketiga sinonim, yang keempat ini saya pakai juga, mungkin agak aneh ya, tapi saya itu suka visual, sesuatu yang visual, jadi saya pakai Pinterest buat mancing ide gitu ya, buat referensi ketika detail setting gitu ya. Saya sukanya lihat di Pinterest, misalnya bangunan atau sosok wanita atau ya padang pasir, tempat setting gitu. Biasanya saya ambil foto-fotonya karena di Pinterest itu fotonya bagus-bagus, pakai di Pinterest. Ya, tugas kita sebagai penulis adalah ya tadi, memindahkan atau mentransfer sesuatu yang visual menjadi ke dalam teks. Nah, kita bisa lukiskan gimana bukit yang bersalju itu dari gambar-gambar di Pinterest, atau pondok di atas bukit gitu ya, karena bentuknya ada dan kita tinggal menggambarkannya dengan kata-kata. Oke? Ya, seperti yang orang-orang bilang itu, satu foto itu sebenarnya lebih hebat dari 1000 kata, dan kita nggak perlu buat 1000 kata ya dari satu foto itu. Cukup beberapa kata pilihan ya. Oke, mungkin juga kalian bisa mencarinya di Google Gambar, tapi kalau buat saya Google Gambar itu kadang-kadang hasilnya terlalu luas ya. Kalau di Pinterest itu udah yang terpilih lebih estetik-estetik gitulah. Oke, sekarang saya ke nomor 5. Senjata yang saya pakai juga itu adalah aplikasi yang namanya Speech Notes. Jadi, aplikasi ini adalah mengalihkan si lisan kita ke dalam teks. Ini saya pakai sekali-kali kalau misalnya lagi nggak di depan laptop, komputer gitu, saya ngomong aja, nanti dia berubah jadi teks, saya simpen. Nanti kalau pas waktunya nulis, itu tinggal dipindahkan ke file novel kita ya. Jadi ide itu nggak buyar kemana-mana. Itu sebenarnya kayak pencatat ide gitu ya. Tapi kita bisa juga sih menulis atau merekam. Aplikasi itu kayak dialog-dialog yang ingin kita tulis nanti, walaupun masih berantakan. Kalau mau yang langsung rapi, ya kalian harus bayar versi premium. Kalau versi gratisnya ya cuma buat memindahkan apa yang kita omongkan, speech ya, yang kita ucapkan ke dalam bentuk teks ya, catatan. Oke, itu aja sih 5 senjata tempur yang biasanya saya pakai dan manfaatkan banget untuk menulis novel ya. Biar apa? Biar novel kita lebih mantul ya. Yang jelas sangat membantu kita ya untuk menulis. Silakan aja, kalau kalian mau pakai juga nggak apa-apa. Mungkin di antara kalian sudah ada yang memanfaatkan tools tadi. Ya, mudah-mudahan kita sama ya. Dan mungkin juga kalian ada tool lainnya yang dipakai, silahkan ditulis di kolom komentar. Siapa tahu saya juga perlu memakainya, atau yang lain juga pengen pakai senjata tempur itu ya. Oke semuanya, terima kasih yang sudah simak video kali ini, dan terima kasih juga buat yang tetap setia di channel Benny Info. Doain ya, semoga sayanya tetap semangat untuk update video-video baru di channel Benny Info. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video di channel Benny Info. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.